Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, tidak ada kata yang lebih utama untuk kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Sore hari ini kita sudah sampai di namanya apa nih? Penida atau penida? Penida. Gimana nih yang Atamsil? Penida. Oh ya, penida ya, bukan penida ya. Bukan orang Medan ini. Karena katanya kalau di Medan tuh nggak ada beras. Adanya beras. Betul. Betul. Cepat ya. Adanya beras gitu ya. Penida. Nah, kita sudah sampai di sini sebelum turun hujan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang di perjalanan juga tidak sempat kehujanan gitu. Atau kalaupun kehujanan ya menambah keberkahan perjalanan menuju tempat ini insyaallah. Kita masih akan melanjutkan sama-sama teman-teman pelajaran kita di hadis arba'in. Kita sudah sampai di hadis yang ke-14 nih. Saya doakan teman-teman agar istiqomah dan juga lancar ngajinya sampai selesai kitab arba'in yang 42 hadis itu. Jadi arba'in itu maksudnya 40. Sebenarnya tidak 40 banget, tapi 42 gitu ya. Lebih tepatnya 42 hadis. Jadi kita sudah sampai hampir separuh jalan. Hampir separuh kan sudah 14 hadis dari 42 totalnya. Baik. Mudah-mudahan kita istiqomah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan dan menghatamkan kitab hadis arba'in An-Nawawi. Oke. Teman-teman dirahmati Allah, kita juga niatkan ini untuk sebentar. Nah, saya harus pegangnya di ujung sini kayaknya. Cek. Oke. Kita niatkan untuk ngabuburit gitu ya. Mudah-mudahan ini bernilai keberkahan juga insyaallah. Hadis ke-14 teman-teman. Ini sudah dibacakan Mas Yuda tadi, hadisnya dari Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau soal profil Abdullah bin Mas'ud, saya masih ingat kita dulu pernah membahasnya waktu di Al-Hujjah, di rumah dakwah Al-Hujjah. Kita sudah ceritakan bagaimana profil dari Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Saya ingin nyicil sedikit saja. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ini sahabat mulia yang menjadi salah satu figur sahabat ahli Quran. Jadi kan para sahabat tuh ya kayak orang hari ini punya spesialisasi masing-masing gitu kan. Nah, di antaranya sahabat-sahabat tuh ada yang spesialisasinya itu Al-Qur'anul Karim. Ya tentu semuanya tuh ahli, tapi di antara yang ahli-ahli itu ada ahlinya ahli. Ada core of the core gitu. Top one-nya. Top one-nya itu Abdullah bin Mas'ud salah satunya yang kemudian menjadi ahli Al-Qur'an di generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini tadinya beliau itu penggembala biasa. Orang biasa meng-hire-nya untuk apa namanya? Gembala kambing, unta dan seterusnya gitu. Jadi di masa awal-awal itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud jadi kayak orang pinggiran gitu. Orang kelas 2 atau bahkan 3 dan seterusnya, tidak digubris, tapi karena keimanannya, kemudian keilmuannya sehingga Allah tinggikan derajatnya. Dan memang begitu teman-teman. Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Salah satunya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ini di nanti akhir kehidupannya, beliau itu jadi orang yang kaya raya, kemudian jadi gubernur, punya keturunan yang banyak, umur panjang, ilmu panjang, punya madrasah yang luar biasa, guru besar ya, di antara para sahabat yang lainnya karena Al-Qur'an yang ada pada dirinya. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Dan memang begitu lagi-lagi teman-teman, kalau kita cinta Al-Qur'an tuh ya begitu. Cinta Al-Qur'an tuh bukan dalam arti kita harus jadi hafizul Qur'an, ya itu bagus. Atau hafal banyak, kemudian paham tafsirnya, paham tadabburnya dan seterusnya. Ya itu bagus, tapi maksud saya
Kalau kita sudah cinta pada Al-Quran meskipun dengan tertatih-tatih, terseok-seok gitu ya, untuk suka membaca, itu sudah sangat bagus gitu. Dan Allah akan tinggikan derajat kita karena hal itu. Mumpung ini juga di bulan suci Ramadan, disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka yuk kita perbanyaklah baca Al-Quran, tilawah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, dari beliau kita mendengar hadis Nabi atau kita menyimak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, la yahillu, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim. Sebenarnya di situ titik bisa. Jadi konsep utamanya adalah darah seorang muslim itu hukumnya haram untuk ditumpahkan. Seorang muslim itu tidak boleh dihilangkan nyawanya begitu saja. Bahkan di riwayat lain Nabi mengatakan, saya lebih rela kalau Ka'bah yang mulia ini tuh hancur dibandingkan kehilangan satu nyawa seorang muslim. Jadi lebih berharga satu nyawa seorang muslim daripada Ka'bah yang begitu agung itu. Masya Allah kan, berarti begitu tingginya kedudukan seorang muslim, begitu mahalnya darah seorang atau nyawa seorang muslim itu. Nah, jadi pada dasarnya seorang muslim itu darahnya haram, nyawanya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, titik. Tapi kita paham bahwa di dalam peraturan itu ada pengecualian. Nah, Nabi juga memberikan pengecualian. Darah seorang muslim itu haram ditumpahkan kecuali kalau si muslim ini melakukan satu dari 3 hal yang akan kita sebutkan ini. Jadi kalau si muslim ini melakukan satu, ini semua 3 hal ini pelanggaran besar. Ini dosa besar, maksiat besar. Kalau si muslim ini melakukan salah satunya saja dari 3 hal yang akan kita sebutkan ini, maka menjadi halal darahnya. Langsung aja. Ya nanti tentu ada mekanisme. Tidak main hakim sendiri gitu ya. Tidak langsung halal darahnya, kita gebukin, kita bakar rame-rame. Enggak, bukan begitu. Ya harus melalui persidangan begitu ya, divonis di muka hakim dan seterusnya begitu. Nanti kemudian hukumannya itu adalah hukuman mati gitu. Artinya darahnya menjadi halal dan boleh ditumpahkan sebagai hukuman dari 3 pelanggaran besar yang akan kita sebutkan ini. Nah, jadi 3 pelanggaran besar ini nggak main-main ini teman-teman. Tidak main-main. Yang pertama adalah, saya agak cepat saja, nanti saya biar selesai jam 5 kemudian diskusi saja cair dengan teman-teman. Yang pertama adalah as-sayyibu az-zani. As-sayyibu zani, yaitu orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, atau disebut juga sebagai muhson. Muhson sama saja. Muhson itu maksudnya adalah bisa pria bisa wanita, laki-laki atau perempuan masuk yang pernah menggauli atau digauli, itu ya. Pernah menggauli atau digauli, ini ada ketentuannya, mohon maaf. Pernah menggauli atau digauli di kubul. Kubul itu maksudnya alat kelamin atau vital, tapi yang depan ya. Kan kita ada 2 lubang jalur kemaluan, ada kubul dan dubur. Oh iya. Kalau kubul itu maksudnya yang depan, kalau dubur itu yang belakang. Nah, jadi ketentuannya begitu. Seseorang laki-laki atau perempuan yang pernah menggauli atau digauli di kubulnya dalam sebuah pernikahan yang sah. Dalam sebuah pernikahan yang sah. Dan orang ini orang yang merdeka, kemudian balik dan berakal. Itu kriteria muhson itu begitu. Karena nanti hukumannya berat, yaitu hukuman mati. Kalau dia sampai berzina, hukuman mati. Jadi orangnya itu bisa laki-laki, bisa perempuan, sudah menikah dalam ikatan nikah yang sah, baik masih menikah ataupun sudah selesai pernikahannya, gitu ya.
sudah cerai gitu, tapi kan sudah pernah menikah sah gitu ya. Begitu. Nah, kemudian pernah menggauli atau digauli di kubul. Mohon maaf ini sebagai sebuah wawasan. Kalau misalnya dia menggaulinya di dubur, maka bukan muhson. Belum masuk kategori muhson. Kalaupun dia nanti berzina, hukumannya tidak hukuman mati. Dan seterusnya. Jadi tadi kriterianya itu banyak, muhson itu. Kalau orang yang muhson ini berzina, apalagi dia masih punya ikatan pernikahan yang sah gitu ya, maka hukumannya ini lagi-lagi kalau kita ngomongin hukum Islam, bukan hukum positif kita sekarang kan ya beda lah, ya beda. Kita ngomonginnya hukum Islam. Hukuman bagi orang yang muhson kemudian berzina adalah dirajam dengan batu sampai meninggal. Berat, berat. Antum pernah bayangkan nggak? Kenapa kok sampai beda sih antara orang yang muhson, katakanlah sudah menikah dengan orang yang belum menikah, kemudian zina, kok hukumannya berbeda? Kira-kira ada yang tahu? Itu nanti pengen nanya sebenarnya. Ada, antum punya argumentasi nggak kira-kira? Kenapa orang yang sudah menikah, kemudian zina, hukumannya mati? Tapi orang yang belum menikah, zina, hukumannya cambuk 100 kali. Kenapa bisa hukumannya beda antara langit dan bumi gitu? Karena pernikahannya itu. Oke. Dilanggar betul. Keren. Kayaknya sih juga begitu ya. Saya mikirnya juga begitu. Mikirnya ke sana. Jadi pernikahan itu kan sebuah ikatan yang suci. Ikatan suci. Kemudian kalau kita menikah kan nggak cuma antara dua pihak, laki dan perempuan yang sama-sama suka itu kan, tapi antara dua keluarga. Bahkan juga ada saksi. Kadang kita ngundang teman-teman kita yang semuanya mendoakan kebaikan untuk pernikahan kita dan seterusnya. Kalau kita berzina kan berarti kita mengkhianati semua orang itu yang hadir. Kita mengkhianati wali nikah, mengkhianati saksi nikah, mengkhianati pasangan kita, mengkhianati teman-teman yang kita undang dan mendoakan kebaikan itu. Jadi kan makanya hukumannya mati. Dan juga ini sebagai bentuk tadi itu ya, ikatan pernikahan kan sangat suci, sangat sakral, sangat agung gitu kan. Anda berarti sudah menghancurkan hati orang yang begitu menyayangi Anda kan begitu. Makanya hukumannya mati. Gitu kira-kira Mas. Nah, beda dengan orang yang belum menikah. Belum menikah kan mungkin ya penasaran dan seterusnya gitu ya. Terus nyoba-nyoba jatuh pada lubang perzinahan misalnya. Nah, tetapi hukumannya kan dia tidak menyakiti siapa-siapa. Kira-kira begitu ya. Mudahnya dia tidak menyakiti siapa, dia tidak menyakiti pasangannya karena memang belum punya pasangan. Ya yang dia sakit itu dirinya sendiri kan gitu. Maka hukumannya 100 cambuk. Ini bukan alasan yang 100% betul ya. Ini barangkali hikmah saja. Yang kira-kira begitu ya, kita bisa tadabur atau mengambil hikmah begitu. Jadi kalau muhson, lagi-lagi teman-teman, kalau orang sudah menikah kemudian berzina, hukumannya rajam sampai meninggal. Kalau lempar batu. Iya betul. Jadi biasanya orangnya diikat atau ditanam di tanah dan dilempari batu sampai meninggal. Ukuran batunya ditentuin. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kalau batu pondasi, langsung hancur pada lemparan pertama gitu. Dan itu berarti belum apa ya kayaknya. Belum sah 100 ya. Belum terlalu menyakiti kan begitu. Oh, iya. Harus. Jadi batunya pun juga diatur. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil sakit banget kan? Ya kecil-kecil sampai berdarah-darah, nggak mati-mati kan juga tersiksa juga kan gitu. Tapi ini pemandangan yang mengerikan ya. Teman-teman dirahmati Allah, kalau kita baca Sirah Nabawi, kita tidak dapati adanya pelaksanaan rajam itu kecuali sedikit sekali. Kan kita bayangkan, kalau ada orang yang zina kemudian langsung dirajam. Enggak. Sepanjang Sirah Nabawi itu Nabi tidak pernah merajam orang kecuali 1 atau 2 saja gitu. Itu pun bukan karena laporan.
bukan karena laporan. Jadi orang itu bisa dihukumi berzina itu kalau ada 4 saksi yang menyaksikan. Ada 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung ada 2 orang ini berzina, kemudian semuanya melihat dengan seksama, ini bahasa kiasan, ember masuk ke dalam sumur. Paham ya? Paham ya? Kalau cuma duduk berdua-duaan saja gitu, zina. Enggak, Anda melihat ember masuk ke dalam sumur enggak? Susah banget, makanya susah banget. Untuk kemudian melaporkan seseorang perzinahan itu susah banget. Susah pakai banget. Makanya sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang dihukum rajam karena ada laporan perzinahan. Yang ada itu inisiatif dari pelakunya. Ngaku. Karena ya tadi sulitnya pembuktian tadi. Yang kedua karena di zaman Nabi orang itu baik gitu loh. Jadi saya tuh pengen baik benar, makanya saya pengen tobat. Kemudian saya mengakui bahwa saya pernah melakukan perbuatan keji itu di hadapan Rasulullah. Nabi pun juga tidak langsung mengiyakan. Jadi ada perempuan yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berzina." "Ngomong apa sih kamu?" gitu. Pulang gitu. "Ya Rasulullah, saya berzina." Sampai Nabi itu pegel sendiri kira-kira begitu ya. Kemudian, "Ya sudah, kamu kondisinya saya sedang hamil dari hasil perzinahan itu." "Ya, tunggu sampai melahirkan." Tunggu sampai melahirkan. Kemudian ketika sudah melahirkan, "Ya Rasulullah, saya berzina, tolong hukum saya." Bayangin ada orang, "Tolong rajam saya berzina." Sudah melahirkan nih. Tunggu 2 tahun sampai kamu menyapih anakmu. Kemudian sudah 2 tahun, datang lagi untuk dihukum lagi. Tunggu sampai anak ini punya wali. Siapa nanti yang akan mengasuhnya? Tidak main ditinggal saja oleh ibunya begitu. Gak ada yang ngurus nanti anakmu. Sampai kemudian dapat wali. Akhirnya Nabi sudah stepnya sejauh itu ya. Akhirnya dilaksanakan hukuman rajam kepada perempuan itu. Kemudian sampai wafat. Kemudian Nabi mengatakan kalau sekiranya ampunan Allah kepada perempuan ini dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, lakafathum. Cukup untuk mereka semuanya. Kalau ampunan Allah yang diberikan kepada perempuan tadi itu dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, mencukupi kepada mereka semua. Jadi Allah ampuni betul, Allah terima betul taubat perempuan yang salihah ini. Masyaallah. Kita nggak kebayang soal seperti itu, insyaallah. Itu soal zina. Tadi lagi-lagi teman-teman, ini bab fikih jinayah. Jadi pelaku zina muhsan hukumannya rajam sampai wafat. Kemudian kalau ghairu muhsan yang belum menikah tadi, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik, ini ada beberapa riwayat yang saya kira akan saya bacakan ini teman-teman. Riwayat yang membuat kita merinding soal dosa maksiat yang satu ini. Zina itu begitu mengerikan. Perzinahan itu dosanya begitu mengerikan dan mohon maaf menjijikkan. Ada satu riwayat yang mengatakan siapa yang berzina dengan seorang perempuan muslimah atau tidak muslimah atau ghairu muslimah, baik orang merdeka maupun budak, maka nanti di kuburnya Allah akan bukakan 300.000 lubang di kuburnya, yang dari setiap lubang itu akan keluar kalajengking dan ular dari neraka. Ini hukuman azab kubur bagi para pelaku zina. Ngeri nggak Mas Andi? Kemudian ada disebutkan di hadis lagi bahwa hukuman zina itu ada 6. 3 di dunia, 3 di akhirat. Hukuman zina ada 6. 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang 3 di dunia itu adalah yudhibul baha'a minal wajh, menghilangkan pancaran rona wajah seseorang. Jadi pandangannya tuh gelap gitu ya. Bukan hitam ya, bukan hitam. Kalau hitam itu kan sudah mutlak kan begitu. Yeah. Jadi kalau pandangannya tuh
hitam begitu, hitam. Nah, ini memang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang gitu ya. Jadi wajahnya itu kalau wajah yang teman-teman nih ahli wudhu gitu kan, masya Allah, sering sholat gitu. Jadi wajahnya itu bersinar dengan air wudhu, pancaran keimanan dan seterusnya, glowing begitu. Tapi kalau pelaku zina itu hilang pancaran wajahnya, hilang pancaran wajahnya. Yang kedua, perzinahan itu mewariskan kemiskinan, pasti. Mohon maaf, hari ini tuh perzinahan di kita tuh dekat sekali. Jangan dikira perzinahan tuh jauh. Kita di bukit, kemudian perzinahan tuh di bukit yang lain, enggak. Perzinahan hari ini kita, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini, masya Allah begitu dekat sekali dengan kehidupan kita. Saya yakin lah teman-teman tahu istilah-istilah yang kayak gitu kan misalnya. Tidak perlu saya sebut. Tapi itu begitu lekat, begitu dekat dengan kehidupan kita. Itu yang zina. Apalagi yang kasus penyimpangan seksual juga sangat dekat di kehidupan kita hari ini. Seperti LGBT dan seterusnya, itu sangat dekat. Kita dulu bayangannya orang pezina itu terjadi pada orang-orang dewasa saja. Tapi tidak hari ini. Anak-anak kecil, anak-anak SD, adik-adik kita usia-usia dini itu juga sudah mulai, karena lagi-lagi kemajuan teknologi, pengawasan yang kurang dari orang tua, lingkungan yang tidak mendukung dan seterusnya gitu ya. Mereka banyak yang sudah sampai terjerumus pada hal-hal begitu. Ini jadi keprihatinan kita bersama. Kemudian menghilangkan rizki dan umur. Itu 3 balasan zina di dunia. Kemudian 3 balasan zina di akhirat adalah Allah akan melihatnya, Allah akan mengadilinya di yaumil akhir dengan pandangan marah kepada orang ini. Kemudian akan dihisap dengan hisap yang sangat berat. Dan yang ketiga akan terjerembab di dalam lembah-lembah neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini ada beberapa kisah yang luar biasa akan saya bacakan dari kitab ini, teman-teman. Ada satu orang solih itu yang berhasrat untuk berzina. Ini orang solih, tapi kemudian hawa nafsunya itu mendorongnya atau mengajaknya untuk berzina. Nah, kemudian ada kayak pergolakan batin. Antum pernah mikir yang membayangkan di kepala kita ada iblis dan malaikat kemudian debat gitu kan? Misalnya gitu ya. Si iblis ini ngajak ayo zina gitu. Nah, si malaikatnya jangan. Nah, kemudian ada kira-kira debat imajiner itu di atas kepala orang solih ini. Kemudian dia melawan hawa nafsunya itu dengan cara mengatakan begini. Baik. Ini kita bayangkan. Ini ada lilin di depan saya. Saya akan taruh jari saya di atas api lilin itu. Kalau jari ini kuat menahan panasnya api lilin ini dan selamat darinya, oke, saya akan turuti nafsu itu untuk berzina. Akhirnya dia betul nyalain lilin, kemudian naruh tangannya atau jarinya di atas api lilin itu. Ya, ini orang biasa, bukan Kapten Amerika, bukan Thanos gitu. Ya, melepuh tangannya. Sampai ketika melepuh itu, ayo kamu sabar gak? Bisa sabar gak ini? Kalau kamu bisa sabar, saya akan zina nih. Akhirnya kan tetap tidak bisa sabar kan? Pasti tangannya itu ditarik. Kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri, lah kalau jari tidak mampu menahan panasnya lilin, yang kalau kita tiup itu langsung mati, bagaimana diri ini kuat menahan panasnya api neraka yang panasnya 70 kali daripada api dunia ini. Jadi itu abstraksi dari percakapan imajiner tadi itu kemudian beneran dilaksanakan. Nah, itu untuk melawan hawa nafsunya. Oh, sampai begitu ada seorang ulama yang luar biasa hebat. Kemudian ada cerita kedua, teman-teman yang dirahmati Allah. Ada cerita kedua. Ini ceritanya saya kasih judul dulu bahwa ini, mohon maaf teman-teman, saya lagi-lagi soal perzinahan ini dosa yang besar sekali, berat, bukan remeh-temeh. Kata Imam Syafi'i, dosa zina itu adalah ibarat utang yang nanti akan engkau bayar oleh anakmu atau cucumu atau keturunanmu.
Misalnya nih, ada orang tua itu zina, nggak bertobat, maka hampir bisa dipastikan salah satu dari anaknya atau cucunya atau keturunannya pasti nanti ada yang kejadian zina. Begitu kira-kira. Kalau tidak tobat. Jadi zina adalah hutang yang akan dibayar oleh anakmu atau cucumu atau keturunanmu. Nah, kisah ini kira-kira demikian. Ketika salah seorang raja itu mendengar cerita tadi bahwa zina adalah hutang. Kalau kamu zina nanti anakmu juga akan terjerembab di lubang yang sama dan seterusnya begitu. Ini beneran bikin eksperimen. Si raja ini agak ekstrim memang rajanya ini. Bener nggak sih gitu ya? Untuk membuktikan tadi itu dia bikin eksperimen beneran. Jadi dia ya namanya raja, dia punya anak yang cantik sekali. Kemudian anaknya itu betul-betul jadikan bahan eksperimen, kelinci percobaan. Anaknya diminta berjalan berkeliling di pasar. Anaknya yang sangat cantik itu, ya anak raja, anak sultan gitu kan. Kemudian dia utus diam-diam satu orang untuk mengamatinya. Apa yang akan terjadi di pasar ketika anak saya berkeliling jalan-jalan itu. Kemudian ketika anak raja ini tadi berkeliling di pasar, itu semua laki-laki yang ada di pasar menundukkan pandangan. Alhamdulillah. Selamat. Kira-kira nggak diapa-apain gitu. Kalau kita kan khawatir ya, kita punya pasangan yang cantik, anak yang cantik, kok kita biarin dia jalan gitu kan. Ya kita punya perasaan takut digoda orang, takut dinakalin orang dan seterusnya. Ini si raja tadi justru jadikan eksperimen tuh anaknya itu. Tapi alhamdulillahnya ketika di pasar itu nggak ada yang macam-macam. Tapi ketika hendak pulang, tiba-tiba si anak perempuan raja ini tadi yang cantik banget itu dipegang, disentuh oleh laki-laki gitu ya, dipegang, kemudian dicium terus kabur, gitu. Kebayang ya, dicium terus kabur. Nah si anak perempuan tadi kan ya terus kabur kan gitu ya, mungkin dia nangis dan seterusnya, terus masuk ke dalam istana lagi. Kemudian si raja nanya kepada orang suruhannya tadi apa yang terjadi, cerita semuanya, begini. Tidak ada yang berani menyentuhnya di pasar, semua bahkan menundukkan pandangan, kecuali ketika hendak pulang justru ada orang yang menyekapnya, kemudian tiba-tiba menciumnya lalu kabur pergi. Lalu apa kata raja itu? Raja itu mengatakan begini, alhamdulillah ma waqa'a minni fi umri qattun illa qublatun wahidah limra'atin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selama hidupku aku tidak pernah melakukan perzinahan, kecuali ya saya pernah mencium satu orang wanita. Maka hari ini Allah membalasku dengan perlakuan laki-laki itu kepada anakku. Paham ya? Zina adalah hutang yang kalau tidak ditaubati, tidak diistighfari, akan dibayar oleh anak kita, saudara kita, atau cucu kita dan seterusnya. Ini betul-betul dosa yang mengerikan, teman-teman. Zina. Ini kita baru poin pertama ya. Jadi terkait dengan perzinahan. Ada satu kisah cukup panjang yang lebih menarik lagi soal perzinahan. Intinya adalah bagaimana seorang perempuan itu kalau menjaga diri, maka Allah akan selamatkan dari mara bahaya yang kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi ceritanya begini. Di zaman dulu ada seorang pendeta dari Bani Israel, orang alim dari Bani Israel, ahli ibadah, orang soleh dari Bani Israel, pergi hajinya itu sendiri. Nah kemudian istrinya ditinggal di rumah, dititipkan ke saudara laki-lakinya, ya, adiknya gitu ya. Saya mau pergi haji, saya titip kakak iparmu di rumah ya, tolong dijaga baik-baik. Ya sudah, pergi haji. Orang kalau zaman dulu kan pergi haji bisa lama sekali kan gitu. Tidak seperti sekarang yang tinggal naik pesawat, bangun-bangun sampai Jeddah atau transit di mana dan seterusnya gitu kan. Sampai berhari-hari bahkan. Nah,
qadarullah si adik iparnya tadi itu nakal. Dia pengen berhasrat pada kakak iparnya ini, istri yang lagi ditinggal tadi. Dan dia memaksa, ayo kamu harus mau melayani saya. Si perempuan tadi perempuan solihah, nggak mau. Saya tidak mau. Itu perbuatan dosa. Ini perempuan solihah. Kemudian si adik iparnya ini bikin satu makar. Oh kalau enggak, ini diancam. Kalau enggak, kamu saya bikin makar, kamu akan saya jerat dengan tuduhan zina supaya kamu dirajam. Pokoknya saya bikin bukti palsu, kira-kira begitu. Saya datangkan saksi-saksi palsu agar semuanya bersaksi kalau kamu zina, kemudian nanti dijatuhi hukuman rajam. Akhirnya benar, nggak apa-apa, udah terserah kamu. Yang penting saya tidak mau melayani maksiat itu. Akhirnya betul, si adik iparnya itu menyewa orang untuk saksi palsu. Singkat cerita perempuan tadi dirajam atas dasar tuduhan palsu. Ya kan hakim nggak tahu ini bahwa ini tuduhan palsu gitu ya. Akhirnya dirajam. Ketika selesai dirajam, ini ceritanya entah bagaimana, pokoknya ditinggal begitu saja. Selesai dirajam, tinggal begitu saja. Ternyata masih ada sisa nyawanya sedikit. Jadi nggak sampai mati. Orang-orang mengiranya sudah meninggal. Kemudian ditinggal begitu saja. Tapi ternyata perempuan solihah ini masih hidup. Sampai ditemukan oleh katakanlah penggembala atau musafir yang sedang lewat di situ. Ditolong. Ada perempuan yang masih hidup. Ditolong, dibawa pulang ke rumahnya, kemudian diobati, sehat alhamdulillah. Ini karena perempuan solehah. Kemudian di kampung itu ada orang nakal lagi, tetangganya nakal. Tetangganya lihat, oh kamu ada tamu ya, orang asing ya, coba dong lihat. Loh kok perempuan ternyata. Kemudian dia berhasrat, pengen ngajak perempuan itu maksiat juga. Ayo kamu harus melayani saya. Kata perempuan tuh enggak. Saya harus menjaga diri, ini enggak boleh kayak gini. Kalau enggak kamu saya bunuh. Akhirnya malam-malam beneran ini si tetangga tadi itu berniat mau membunuh perempuan ini karena menolak ajakannya. Tapi entah bagaimana justru mengenai anak si tuan rumah tadi. Anak si tuan rumah tadi. Anak si tuan rumah. Malah ngebunuh anak si tuan rumah. Ya kecelakaan gitulah ibaratnya. Kemudian si tetangganya ini kabur. Nah, si tuan rumah yang nolong tadi, yang nolong perempuan ini kan, ngobatin dan seterusnya itu merasa bersalah. Wah, mohon maaf ya ini di luar kendali saya, tetangga saya emang resek nih. Tetangga saya resek. Kalau begitu ini sebagai permintaan maaf saya kasih sejumlah uang, kamu tolong pergi dari kampung saya deh. Sudah kamu pergi kemanapun ini saya kasih uang saku gitu kira-kira. Akhirnya perempuan solihah yang ini untuk keberapa kalinya dia selamat dari perzinahan? 2. Dia pergi dengan bawa sejumlah harta, kemudian menemukan satu orang yang sedang bangkrut. Dia usahanya bangkrut dan terlilit hutang. Maka karena perempuan tadi baik, ini aku bayarin hutangnya. Bayarin hutang sampai lunas. Kemudian si laki-laki ini, orang yang bangkrut tadi itu mengatakan, karena kamu sudah menyelesaikan semua hutangku, ya sudah ambil aku menjadi budakmu. Si laki-laki tadi. Sekarang aku jadi budakmu, begitu ya. Aku jadi budakmu. Ya sebagai bentuk balasan kepada perempuan tadi yang sudah menyelesaikan pilotnya gitu. Ya sudah, kemudian oke. Sampai berjalan terus berhari-hari sehingga di pinggir pantai ini lagi-lagi si budak ini juga tergoda untuk kemudian berlaku kurang ajar kepada perempuan tadi itu. Kemudian dipaksa lagi untuk bisa melayani hasrat atau nafsunya. Perempuan itu menolak untuk kesekian kalinya. Apa ini balasanmu padahal aku sudah membantumu terbebas dari hutang-hutangmu? Masa kayak gini balasanmu? Akhirnya si budak ini tuh malah kurang ajar. Dia bilang, ini kan sedang di pinggir pantai. Dia bilang ke saudagar-saudagar nelayan itu, ini ada parkir-parkir kapal begitu. Dia jual perempuan ini. Dia katakan, ini saya punya budak perempuan, lumayan oke, saya mau jual dia. Yuk, siapa yang mau beli? Akhirnya satu saudagar kapal membeli budak itu. Membeli perempuan itu. Ya kan ini speak-speaknya doang. Padahal itu justru laki-laki, ini budaknya perempuan itu kan gitu.
Tapi karena menolak ajakan tadi, kesel, ya, malah dijual sekalian. Human trafficking. Akhirnya si perempuan tadi naik ke atas kapal. Sama si saudagar kapalnya ini kurang ajar juga dia. Dia pengen berlaku yang tidak senonoh juga kepada perempuan itu. Ayo kamu layanin saya. Akhirnya dia tolak lagi. Dia tolak lagi. Kemudian ditampar itu wajah saudagar itu. Ditampar. Ketika ditampar itu berbarengan dengan badai di pantai itu sampai Allah menghancurkan kapalnya. Singkat cerita perempuan ini terselamatkan, terdampar di satu pulau. Ya, kapalnya hancur, orang-orangnya nggak tahu kemana. Sehingga perempuan ini akhirnya ditemukan oleh seorang raja yang adil. Seorang raja yang adil. Semua cerita tadi diceritakan kepada sang raja ini. Cerita yang panjang tadi. Karena perempuan ini cerita kepada raja, gitu ya. Saya akan ulangi ceritanya dari awal lagi. Nggak perlu ya. Kemudian raja terenyuh dengan kisahnya. Masya Allah, Anda perempuan salihah. Kemudian dikasih hadiah berupa rumah bangunan. Ini kamu silahkan tinggal di sini. Silahkan kamu beribadah sesuai dengan keinginanmu. Kamu adalah perempuan yang soleh. Dan ternyata perempuan ini betul-betul soleh. Kebaikannya, kesolihahannya. Betul ya, kesolihahannya gitu ya. Karena perempuan itu masyhur. Jadi karena ini perempuan solihah, begitu berdoa Allah kabulkan doa-doanya. Jadi ada orang yang sakit minta doa padanya, dia berdoa kepada Allah, tolong sembuhkan, sembuh. Ada orang gitu nggak dapat jodoh, kemudian minta doa pada perempuan ini, kemudian dia berdoa kepada Allah, dekat jodohnya. Ada nomor WA-nya, Kira-kira begitu loh. Jadi wali Allah. Dan masyhur seantero negeri kisah tentang perempuan solih yang doanya mustajabah ini, ya, masyhur. Pindah ke sisi lain teman-teman. Suami yang berangkat haji pulang ke rumah. Pulang ke rumah tidak mendapati istrinya. Yang dia dapati adalah adik iparnya yang sudah buta. Kemudian di situ juga ada 4 yang tadi orang saksi itu, yang mereka diserang penyakit yang mengenaskan. Oke? Jadi adik iparnya buta dan 4 orang yang penyakit mengenaskan itu. Kemudian, loh kok kamu begini? Kenapa ini? Ya saya sakit gini. Terus mana istri saya nggak tahu gitu. Ya sudah, ayo berobat. Harus diobati ini. Kebutaanmu, kemudian sakit teman-temanmu ini semuanya harus diobati. Kemudian tanya, terdengarlah kisah di satu negeri ada seorang perempuan yang luar biasa. Kalau dia berdoa langsung diijabah sama Allah. Banyak orang sakit datang ke sana, banyak orang punya hajat datang ke sana, banyak orang punya kebutuhan datang ke sana, minta doa langsung dikabulkan sama Allah. Oh ya sudah, saya akan ke sana. Bawa iparnya sama teman-temannya yang sakit. Di perjalanan dia mendapati si tetangga rese. Si tetangga rese itu yang juga punya penyakit yang mengenaskan. Jadi kayak Allah hukum masing-masing tadi itu tokoh-tokoh itu. Oke? Kemudian di perjalanan ketemu dengan laki-laki yang tadi menjadi budak gitu. Ya dia kondisinya mengenaskan juga. Plus si saudagar kapal yang mengenaskan itu. Lo kok bisa satu paket bareng-bareng ketemu gitu ya. Terus semuanya menuju ke tempat perempuan tadi. Yang kita bayangkan ini semuanya nggak tahu kalau perempuan itu adalah si wanita yang luar biasa tadi. Oke. Nah kemudian tiba di sana minta doa. Ya dia kan sudah melalui banyak perjalanan dan seterusnya. Orang-orang tidak mengenali perempuan. Tapi perempuan itu kan tahu, oh ini suami saya, ini adik ipar saya yang kurang ajar, ini 4 saksinya yang kurang ajar, ini budak laki-laki yang kurang ajar, ini tetangga yang rese itu, ini saudagar kapal yang kurang ajar. Tahu semuanya kan? Maka si perempuan tadi itu, saya akan berdoa sama Allah tapi syaratnya satu. Kalian harus mengakui dosa kalian di hadapan majelis ini. Jadi kalian ngaku saja deh dosa apa yang kalian perbuat sehingga kalian
mendapatkan penyakit-penyakit kayak gini nih. Kata si ipar, wah saya nggak mungkin cerita dosa saya di hadapan kakak saya. Ya, kakaknya kan belum tahu ceritanya kan. Enggak, pokoknya saya mau mendoakan kalau kalian berterus terang di hadapan majelis ini. Akhirnya satu persatu jujur terhadap dosanya tadi itu. Satu persatu. Kaget kan, kaget. Akhirnya disingkap hijab bahwa perempuan itu adalah istri dari si laki-laki yang tadi pergi haji itu. Terus bilang, Mas, ini mungkin orang Jawa ya, mungkin. Mas, kamu sudah dengar kan semua cerita ini? Semua cerita dari laki-laki yang kurang ajar ini, kamu sudah dengar kan? Saya akan berdoa kepada Allah. Kamu mau mereka semuanya dieksekusi atau kamu ampuni mereka? Adapun saya sudah memaafkan mereka semua. Saya akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan mereka semuanya dan Allah berikan kesembuhan pada mereka semuanya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ternyata engkau adalah istri yang solihah. Engkau berkali-kali selamat atau tidak mau dari ajakan yang keji itu. Engkau adalah istri yang solihah. Engkau tetap menjaga kehormatanmu, harga dirimu dan seterusnya. Akhirnya ya sudah, ini karena semuanya sudah beres, ya sudahlah kita maafkan saja mereka ini. Kita maafkan saja mereka. Akhirnya dua orang ini hidup bahagia dan seterusnya. Ini kisah ini teman-teman diceritakan betul di kitab-kitab para ulama. Tapi ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis. Jadi soal benar tidaknya masih 50-50. Atau Anda percaya atau tidak percaya juga silahkan Anda. Karena ini bukan hadis Nabi. Ini kisah yang diceritakan saja oleh para ulama supaya kita mengambil pelajaran, supaya kita mengambil ibrah atau hikmah dari kisah ini. Bagaimana luar biasanya seorang perempuan yang menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pelaku nista tadi itu. Kita pindah ke yang kedua teman-teman. Ini sudah jam 5, saya perlu 5 atau 10 menit lagi, mohon izin. Yang kedua adalah tidak halal darah seorang muslim itu kecuali kalau dia membunuh juga muslim lainnya. Jadi ini judulnya kisos, hukuman mati. Karena Anda sudah membunuh orang, maka hukuman yang pantas bagi Anda ya dibunuh, dikisos. Gitu. Kisos itu hari ini di negara Saudi Arabia masih diberlakukan. Termasuk juga rajam juga kadang-kadang. Rajam. Tapi kisos tuh banyak. Kisos. Dulu kan pernah viral juga TKW kita, salah satu TKW kita tuh membunuh majikannya di Saudi Arabia. Kemudian kita kayak kalau tidak salah ya, jadi pemerintah waktu itu tuh kayak bikin dukungan atau bahkan bikin penggalangan dana untuk agar ini si TKW Indonesia ini bebas dari kisos itu. Jadi kisos itu kan nanti kalau orang membunuh seseorang itu kan hukumannya bisa dua. Satu kisos, atau kedua kalau keluarga korban itu memaafkan ya tinggal bayar denda saja, bayar diat saja gitu ya. Jadi nggak usah dikisos deh, kasihan misalnya. Tapi tetap wajib membayar denda, bayar diat namanya. Iya namanya diat. Namanya diat. Itu dulu kisah itu. Tapi ada juga yang kemudian orang Saudi juga gitu ya, di kisos tuh ada. Jadi kalau cerita teman-teman tuh habis sholat Jumat gitu ya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram tuh kadang-kadang dikasih pengumuman begitu. Hari ini setelah Jumat akan ada eksekusi kisos gitu. Kemudian memang orang-orang disuruh melihat. Itu justru harus dipertontonkan. Kenapa? Untuk efek jerah bagi yang lain. Efek jerah bagi yang lain. Kalau kamu jangan main-main soal darah seorang muslim, hukumannya berat nih, dieksekusi di depan umum. Seterusnya dipenggal kepalanya. Di YouTube ada, antum kalau mau lihat pelaksanaan hukum kisos tuh ada. Oh, algojonya tuh ngeri gitu ya. Pedangnya tuh tajam dan seterusnya begitu. Nah, itu alasan kedua seseorang itu bisa dijatuhi hukuman mati atau halal darahnya. Yang ketiga teman-teman adalah atariku lidinihi al-mufariqu lijama, itu maksudnya adalah orang yang murtad. Orang yang murtad keluar dari agama Islam itu
juga hukumannya dieksekusi mati. Tentu tidak sekali ketuk. Maksudnya kalau ada orang murtad, ini lagi-lagi konteksnya adalah hukum Islam. Kalau hukum Islam yang ditegakkan, orang kalau murtad itu nanti bisa dibawa ke muka pengadilan, kemudian dimintai tobat dulu oleh hakim. Diminta tobat. Dikasih waktu beberapa hari. Kalau masih ngeyel, ini virus berbahaya. Jadi tidak, orang murtad tuh virus. Itu nanti bisa nularin ke orang. Padahal ini adalah harta yang paling besar dari seseorang, keimanan. Jangan sampai virus murtad ini nyebar ke orang-orang jadi murtad semuanya dan seterusnya. Maka hukumannya harus berat. Jumhur ulama mengatakan dieksekusi. Kata Nabi Muhammad SAW, ini dalilnya hadis Nabi. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, maka hukumannya dieksekusi. Itu kalau nggak mau tobat tadi itu, nggak mau tobat. Kira-kira demikian jumhur ulama menerangkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, darah seorang muslim, nyawa seorang muslim begitu berharga, bahkan lebih berharga dari Ka'bah. Berharga dari Ka'bah. Jadi tidak halal setetes darah pun yang keluar dari seorang muslim. Nyawanya dihilangkan tuh haram betul. Kecuali karena 3 hal, karena si muslim ini melakukan salah satu dari 3 hal pelanggaran berat ini, yaitu orang yang sudah menikah, berzina, yang kedua membunuh orang muslim ya, dengan sengaja, atau yang ketiga murtad. Ini maka darahnya halal. Tentu lagi-lagi harus oleh pihak yang berwenang, bukan main hakim sendiri seperti kita. Begitu ada orang yang tuh dia murtad tuh, wow, langsung ngeluarin samurai dan seterusnya gitu ya. Enggak. Tapi harus lewat jalur persidangan, divonis hakim dan dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. Kira-kira begitu teman-teman yang dirahmati Allah makna dari hadis yang ke-14 ini. Ini terkait dengan fikih jinayah ya, fikih jinayah, bukan fikih ibadah, bukan fikih muamalah, bukan fikih terkait nikah, tapi fikih soal jinayah. Wallahu taala alam. Saya cukupkan dulu. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan, silakan dari teman-teman. Silakan.